Siang, kami dari mahasiswa Politeknik di Medan, Prodi Manajemen Informatika. Di sini kami ingin melakukan wawancara tentang UMKM ini. Sebelumnya saya Fortuna Simamora. Saya Ayu Musfita Dewi. Saya Naomi Natania Georgiana. Nama abang? Oke, terima kasih teman-teman semua dari Politeknik Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Andra Rahab. Saya sebagai kepala untuk store dari Kospen Padang. Terus kami di sini bang mau memberikan beberapa pertanyaan soal keuangan UMKM ini bang. Oke, silahkan. Pertanyaan pertama itu bang, tahun berdiri usaha ini dari tahun berapa bang? Oke, untuk berdiri kita itu di awal di tahun 2019. Kalau tidak salah, tepatnya itu di Agustus kita berdiri. Untuk Jalan Sei Padang ini merupakan toko pertama kita untuk wilayah Medan. Terus pertanyaan berikutnya, jumlah karyawan UMKM ini berapa bang? Oke, untuk jumlah karyawan kita kan kita ada 5 toko ya sekarang. Ya. Yang pertama itu saya sebutkan dulu ya untuk tokonya ya. Pertama itu kita ada 3 toko untuk wilayah Medan dan ada 2 toko itu untuk wilayah Jawa, tepatnya di Bogor. Nah, untuk jumlah karyawan masing-masing itu ada 2 orang. Nah, sekaligus tetap sama juga dengan kepala tokonya. Jadi total ada 10 karyawan. Selanjutnya kalau modal yang diperlukan untuk membangun itu kira-kira berapa ya, Pak? Untuk modal ya. Iya. Nah, untuk modal itu sebenarnya kita relatif di awal. Tentunya untuk membicarakan modal itu kita perlu negosiasi dulu atau melihat proposal terlebih dahulu. Nah, untuk range pembangunan modal itu bervariatif. Ada yang dari range 30 juta, ada sampai dengan ada range yang 60 juta. Gitu untuk modalnya. Sedangkan untuk sewa ruko sendiri itu, Pak? Nah, tentunya juga kalau untuk sewa ruko itu kan bervariatif juga, tergantung dari tata letak toko kita. Untuk di Sei Padang ini mungkin ya untuk sewa toko itu di range 16 sampai 20 juta. Di toko yang lain juga berbeda, ada yang 20 juta juga, ada yang di atasnya juga ada. Di sini ada kayak untuk mempromosikan tokonya nggak, Bang? Oke. Untuk promosi toko kita sekarang lagi andalin Instagram tentunya. Kita lakukan ads di Instagram. Untuk biayanya mungkin sekali ads itu kita bisa memakan 100.000 untuk mencakup daripada customer kita, potensi customer yang ada di wilayah. Juga kita ada sekarang itu lagi ada campaign. Kalau misalnya customer yang atau teman-teman yang datang ke Kosklin itu bisa lakukan review di Google untuk Maps, terus kita kasih voucher itu sebesar 10%. Jadi teman-teman bisa ikutin campaign itu nanti dan dapat voucher. Satu voucher itu sama dengan 1 review. Jadi setiap teman-teman itu mereview itu bakalan dapat 1 voucher. Kalau di sini tuh beban listriknya kira-kira berapa, Bang, biayanya? Oke, untuk beban listrik kita tuh karena fluktuatif juga ya. Kadang itu di range 300.000, kadang juga sampai dengan 450.000 beban listrik. Kalau mau tanya bang, kalau utangnya itu ada bang? Nah, karena kita UMKM yang masih lagi tahap membangun, kebetulan nih kita itu nggak ada hutang. Jadi kita running profit sendiri, kita alokasikan untuk gaji karyawan segala macam itu dari pendapatan kita. Gitu. Kalau piutang bang ada bang? Piutang juga tidak ada kalau untuk itu. Iya. Kalau pendapatan bulan 5 ini ada gak bang? Kita bermain untuk pendapatannya. Ya. Kita di range itu dari fluktuatif sih, kadang ramai, kadang nggak juga. Tapi untuk pendapatan itu kita mulai soalnya gini, di tiap toko itu beda-beda untuk pendapatan. Tapi kalau di averaging mungkin untuk tiap toko itu di range 5 sampai 10 juta. Sedangkan kalau misalnya perlengkapan yang ada di toko itu gimana? Oke, untuk perlengkapannya itu ada bervarian ya. Untuk
terutamanya kita kan basisnya itu mencuci. Jadi ada sikat, ada air, ada sabun juga, dan juga kita harus nyediain kayak plastik untuk tote bag juga untuk customer. Ya, ada juga silika gel, banyak sih untuk apanya untuk peralatannya. Kalau lebih ke yang peralatannya sendiri tuh Bang? Peralatan yang paling common atau biasa itu kita apain, kita sediain itu sikat ya. Iya. Sikat tadi karena kan kita sikat sepatunya, ada sikat pembagiannya itu ada 3. Nah, bagian atas, bagian tengah, sama bagian bawah. Nah, selain itu juga kita harus nyediain microfiber. Microfiber ini itu seperti kain lah, menyerap air itu. Nah, kita selain itu juga ini kan misalnya nggak cuci sepatu doang, kita juga ada repair kayak jahit, jadi jarum sama benangnya. Ada juga namanya repaint. Repaint itu seperti kita mewarnai kembali sepatu itu. Jadi harus nyediain cat. Satu ya Bang? Biaya itu. Biaya Perlengkapannya. sedangkan kalau biaya perlengkapannya sendiri tuh Untuk masing-masing ya. Untuk biaya itu sebenarnya nggak bisa saya rincikan satu persatu ya, karena kan bervarian. Kalau untuk dia, karena untuk seperti contoh lah untuk cat ya, itu kita harus cari yang proper sekali untuk sepatu ya. Itu bisa di range per warnanya aja itu bisa di 50.000 sampai dengan 100.000 untuk satu jenis cat ya. Untuk pembuatan sabun sendiri itu kita handmade, jadi buat sendiri. Jadi untuk kategori itu kita nggak bisa rincikan biaya kan. Untuk sikat ya relatif itu yang proper juga antara dari lens 20.000 sampai dengan 100.000 bervariasi juga. Karena nggak cuma satu sikat, nggak cuma satu jenis sikatnya, bervariasi. macam-macam ya Bang? Ya. Bang, kalau untuk air di sini tuh biasanya butuh biaya berapa gitu Bang? Nah, per bulannya untuk biaya air kita itu di range ya, kita selalu bicara range ya karena kan fluktuatif ya. Itu di range 50.000 sampai dengan 100.000 per bulan. Itu untuk seluruh biaya operasional kita. Oke, kalau untuk gaji tadi? Nah, untuk gaji kita ada fee karyawan tetap per bulannya itu di tak dulu, ini sebenarnya nggak bisa di post publish sih. Gimana ya kata-katanya? Kalau gaji itu kompetitif gimana ya? Oke. Kalau gaji itu kita sesuaiin ya sama berapa pasang yang dituju sama custom sama karyawan. Misalnya karyawannya itu dapat nyuci 300 pasang per bulan, itu dia dapat fee-nya itu sekitar 8 sampai 10% dari total cucian dia. Misalnya nih, harga sekali cuci itu 40.000, per pasangnya 40.000. Jadi dia dapat komisi 10% dari situ. 8 sampai 10% dari per sepatu. Jadi bisa ditotalin. Misalnya dia nyuci 300 pasang, bisa dikalikan sama 10% yang tadi. Nah, kita juga ada seperti gaji juga ada untuk karyawan. Begitu. Baik Bang, segitu aja pertanyaan kami tentang UMKM Abang ini. Atas ketersediaannya kami ucapkan terima kasih ya Bang. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Ya.